Di sebuah perumahan sederhana, di balik tenangnya kehidupan sehari-hari, tersembunyi kisah penuh konflik yang berujung tragis. Hubungan bertetangga yang semula biasa saja berubah menjadi dendam panjang yang membara. Ini adalah cerita tentang Sandy Permana, artis yang pernah berjaya, dan Nanang Irawan, seorang pria biasa yang hidup dalam bayang-bayang rasa sakit hati. Kisah ini dimulai dari kejadian kecil yang dianggap sepele, namun menyisakan luka mendalam. Sebuah pesta, tenda besar yang melampaui batas, dan sebuah pohon yang ditebang tanpa izin, semua menjadi awal dari perseteruan yang tak kunjung usai. Apa yang dimulai sebagai gesekan kecil perlahan membesar, hingga dendam itu meledak menjadi tragedi yang tak terhindarkan. Di balik pintu-pintu rumah yang tampak damai, ada cerita tentang kemarahan, rasa sakit, dan keputusan yang diambil dalam emosi. Mari kita telusuri kejadian ini untuk memahami bagaimana amarah dapat mengubah hidup seseorang dalam sekejap mata. Sebuah tragedi mengejutkan terjadi di perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, ketika hubungan bertetangga yang tidak harmonis berubah menjadi peristiwa pembunuhan yang menggemparkan. Sandy Permana, aktor yang pernah dikenal melalui perannya di serial Mak Lampir, ditemukan tewas dengan luka parah setelah ditusuk oleh tetangganya sendiri, Nanang Irawan alias Gimbal, pada Minggu pagi, 12 Januari 2025. Tenda dan pohon konflik ini sebenarnya telah berakar sejak 2019. Saat itu, Sandy mengadakan pesta besar di rumahnya dan memasang tenda yang melampaui pekarangan hingga ke rumah Gimbal. Tak hanya itu, Sandy juga menebang pohon milik Gimbal tanpa izin. Meski kesal, Gimbal memilih diam karena tahu Sandy dikenal pemarah. Namun rasa sakit hati itu tidak hilang. Gimbal mulai menyimpan dendam, menjalani hari-hari dengan hubungan bertetangga yang dingin. Mereka tidak pernah saling menyapa. Pada tahun 2020, rasa tidak nyaman ini mendorong Gimbal dan keluarganya untuk menjual rumah mereka dan pindah ke blok lain di perumahan yang sama. Konflik kembali mencuat pada Oktober 2024, ketika Sandy terlibat dalam keributan di rapat warga. Ketika Gimbal mencoba menenangkan suasana, Sandy malah memelototinya dan berkata dengan nada menghina, "Lu bukan warga sini, nggak usah ikut-ikutan." Kata-kata ini makin memperparah hubungan mereka yang sudah tidak akur. Puncak dari semua ini terjadi pada pagi yang seharusnya damai. Sandy melintas di depan rumah Gimbal dengan motor listriknya. Entah apa sebabnya, Sandy meludah ke tanah sambil menatap Gimbal dengan sinis. Merasa tersulut, Gimbal gelap mata. Ia mengambil pisau dari kandang ayamnya dan mengejar Sandy. Ketika Sandy masih di atas motor, Gimbal menusuknya 2 kali di perut. Sandy mencoba melarikan diri, tetapi Gimbal terus mengejarnya dan melakukan penusukan bertubi-tubi di kepala, dada, hingga leher. Luka di leher itulah yang akhirnya membuat Sandy kehilangan banyak darah dan meninggal di tempat. Setelah membunuh Sandy, Gimbal melarikan diri. Namun, polisi berhasil menangkapnya 3 hari kemudian. Dalam pengakuannya, Gimbal mengatakan bahwa dendam bertahun-tahunlah yang menjadi alasan utama di balik tindakan brutalnya. Dilansir dari Kompas.com, pelaku pembunuhan aktor Sandy Permana ditangkap di Karawang. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan aktor Sandy Permana, yakni Nanang Irawan alias Nanang Gimbal di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu 15 Januari 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, mengungkapkan bahwa Nanang Gimbal ditangkap saat bersembunyi di Dusun Poris, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 10.45 WIB di sebuah warung tempat Nanang sedang makan. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di wilayah Karawang.
Jelas Kombes Ade Ari, Nanang diketahui kabur ke Karawang setelah melakukan penikaman terhadap Sandy Permana. Ia memilih lokasi tersebut sebagai tempat persembunyian untuk menghindari kejaran polisi. Penangkapan ini menjadi titik terang dalam pengungkapan kasus tragis yang menewaskan Sandy Permana, yang sebelumnya sempat menghebohkan publik. Pelajaran dari tragedi ini, kasus ini mengingatkan kita semua untuk tidak membiarkan dendam menguasai hati. Perbedaan kecil bisa berujung pada bencana jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin. Kendalikan emosi, karena amarah sesaat bisa menghancurkan segalanya. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran kita semua. Selamat jalan, Sandy Permana.